yang kami muliakan, hadirin wal hadirat yang kami hormati, juga para peserta yang kami banggakan. Inilah peserta dengan nomor urut 6 dan nomor peserta SY.06. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal arda wa ma fiha lil insan. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil insan wa ala alihi wa sahbihi sabiqina bil iman. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air, calon penghuni surga. Berdasarkan hasil riset Universitas Columbia Amerika Serikat, bahwa Indonesia tercinta ini berada pada wilayah Dredge Area System, zona yang akumulasinya menimpa kerusakan bumi. Belum lagi krisis pemanasan global yang terus meninggi, mencairnya tebing es di Antartika yang masih terus terjadi, bahkan diprediksi hampir terjadi di seluruh belahan bumi, termasuk bumi pertiwi mengalami hujan api. Demikian pernyataan Intergovernmental Panel on Ultimate Change dalam penelitian iklim dan lingkungan tahun 2020. Hadirin, kini Ibu Pertiwi kita menangis. Putra putri negeri bersedih hati. Duka lara bencana datang silih berganti. Keadaan ini diperparah lagi oleh sederet munculnya musibah alam yang bertubi-tubi. Banjir yang selalu menimpa negeri, longsor yang selalu menjadi penimpa bumi. Bahkan akhir-akhir ini kita digemparkan dengan istilah virus corona yang dapat meluluhkan seluruh negeri. Betul hadirin? Bahkan yang lebih mengerikan lagi hadirin, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat di tahun 2020 saja terdapat 1.724 bencana yang melanda negeri yang mengakibatkan 3,7 juta warga harus mengungsi. Ratusan bahkan miliaran kemiskinan dan kebodohan terus bertambah tinggi hingga 12.587 mati menghadap ilahi Rabbi. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Lalu hadirin, bagaimanakah sikap kita untuk menyikapi persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, membangun kesadaran untuk mencegah bencana merupakan judul syarahan yang akan kami uraikan pada kesempatan kali ini dengan rujukan Quran Surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
ليذيقهم بعض الذي عملوا الذي عملوا لعلهم يرجعون. Aku berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, yang Maha Penyayang, Pencurah sayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tuan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah. Dalam kajian ilmu balaghah, firman Allah tadi termasuk ke dalam khabari tentang kerusakan alam yang diisyaratkan dalam kalimat zaharal fasad, telah nampak kerusakan. Sedangkan yang dimaksud al-fasad adalah timbulnya sesuatu dari keseimbangan, baik itu sedikit maupun banyak. Demikian penafsiran Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Mu'jatul Mufradat Ashabil Quran halaman 636. Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam Sofatut Tafasirnya, beliau mengutip pendapat Imam Al-Baydha jilid kedua halaman 442. Beliau menafsirkan bahwa terjadinya kerusakan yaitu timbulnya kelaparan, Timbulnya kebakaran, munculnya banjir bandang, lenyapnya berkah, dan mencampurnya berbagai kerusakan yang disebabkan kemaksiatan manusia. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah nomor 4 halaman 230, beliau menafsirkan bahwa terjadinya kerusakan fil barri wal bahr, terjadi di daratan dan di lautan. Terjadinya di daratan berupa longsor, banjir bandang, gempa bumi, dan pencemaran lingkungan. Sedangkan terjadinya di lautan yaitu rusaknya ekosistem yang disebabkan kemaksiatan manusia. Lalu timbul sebuah pertanyaan, hadirin, mengapa kerusakan tersebut bisa terjadi, hadirin? Jawabannya adalah bima kasabat aidin nas, disebabkan ulah tangan manusia. Maksudnya yaitu bergelimangnya maksiat dan dosa manusia. Karena rusaknya alam tergantung ketaatan manusia itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian penafsiran Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid ke-6 halaman 320 baris ke-10 dari atas. Mari kita sama-sama perhatikan, hadirin. Di saat manusia berperang, baik perang dunia pertama maupun perang dunia kedua, yang menjadi besar korban kerusakan adalah alam. Masing-masing negara berlomba-lomba membuat senjata yang mematikan, berupa senjata gas air mata, senjata atom 45, senjata nuklir, hingga senjata biologis yang dapat menghancurkan ekosistem, yang tidak hanya dapat mematikan manusia, hadirin, tetapi juga dapat mematikan ekosistem alam semesta yang tidak berdosa. Pantas saja, hadirin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi
Aisyah radhiyallahu anha berkata, akhir zaman nanti kita akan melihat genjatan bumi, hujan batu, dan penumpahan rupa. Lalu hadirin, bagaimanakah sikap kita untuk mencegah bencana tersebut? Sebagai jawabannya, Quran Surah Al-A'raf ayat 56. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين إن رحمة الله قريب من المحسنين Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Dan berdoalah kamu dengan penuh rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dan maha agung dengan segala firman-Nya. Jawab hakim yang arif dan bijaksana. Hadirin rahimakumullah. Ayat tersebut merupakan landasan etis geologis dalam pencegahan bencana. Setidaknya ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, untuk seluruh rakyat Indonesia untuk tidak merusak alam. Sebagaimana pada penafsiran Imam Ibnu Abbas dalam Tanhirul Min Umas jilid pertama halaman 168 baris ke-8, beliau menafsirkan wala tufsidu fil ard ay bil ma'ashi wa da'wati illa ghairillah. Dan janganlah kalian merusak bumi ini dengan kemaksiatan atau mengajak kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian hadirin, haram hukumnya bagi kita, saudara serta komponen bangsa untuk membuat benih-benih kemaksiatan yang membuat Allah murka kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abi Hatim secara tekstual, Allah memerintahkan kepada kita, apabila kalian melihat perzinaan dan riba di suatu negara, maka seolah-olah mereka telah menghalalkan keturunannya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Yang kedua, senantiasa memohon kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada ayatnya wad'uhu khaufan wa tama'a, ay khaufan min azabihi wa tama'an fi rahmati. Dan berdoalah dengan penuh rasa takut pada siksanya dan penuh rasa harap pada rahmatnya. Demikian penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Sofatut Tafasirnya jilid pertama halaman 451. Hadirin, maka dapat disimpulkan dari syarahan kami, setidaknya untuk mencegah bencana ada 3 hal yang harus kita lakukan. Pertama, untuk seluruh rakyat Indonesia hendaklah timbul kesadaran untuk memelihara dan memakmurkan alam. Yang kedua, kepada pengelola industri agar tetap berhati-hati dan lebih peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, senantiasa memohon kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kami yakin jika hal tersebut terjadi hadirin, Indonesia akan menjadi makmur, alam akan semakin subur, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin,
mari kita jalin ukhuwah Islamiyah di negara kita dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Hadirin, itulah syarahan yang dapat kami sampaikan. Sebelum kami mengakhiri syarahan kami, izinkan kami untuk membawakan sebuah pantun berikut ini. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Sudahlah syarahan kami tadi, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.